Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai vektor perkalian skalar dua vektor bagian pertama. Mari kita mulai. Yang pertama adalah hasil kali skalar dua vektor. Jadi untuk hasil kali skalar dua vektor ini, jika misalnya diketahui A dan B, itu dapat ditulis A titik atau vektor A titik vektor B. Jadi ini adalah notasinya, ya. Notasi yang melambangkan perkalian skalar antara dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kemudian yang bagian A, jika diketahui titik koordinat antara kedua vektor tersebut, sebagai contoh di sini ada titik koordinat A, XA, YA dan titik koordinat B, XB, YB. Jadi ini merupakan contoh di ruang dimensi 2. Maka hasil perkalian skalar antara vektor A dan vektor B adalah, ya, jadi notasinya vektor A dikali dengan vektor B sama dengan, jadi XA dengan XB itu dikalikan, kemudian dijumlahkan YA dikali YB. Jadi hasil dari XA dikali XB nanti akan dijumlahkan dengan hasil dari YA dikali YB. Ini untuk ruang dimensi 2. Sedangkan untuk ruang dimensi 3 sama saja ya, hanya berbeda yaitu ditambah satu sumbu lagi yaitu sumbu Z. Jadi hasil perkalian skalarnya XA dikali XB, kemudian ditambah YA dikali YB, ditambah ZA dikali ZB. Hasil dari perkalian ini itu dijumlahkan. Itulah hasil perkalian skalar antara dua vektor. Ya, sebagai contoh, diketahui vektor A 5 min 4, vektor B 3, 8, dan vektor C 3, min 4, 6. Vektor D 7, 2, min 5. Tentukan hasil operasi vektor berikut. Ya, jadi operasinya merupakan operasi perkalian skalar antara dua buah vektor. Kita akan selesaikan menggunakan rumus yang sebelumnya. Ya, jadi yang pertama yang bagian A, vektor A dikali vektor B. Di mana vektor A-nya adalah 5 min 4 dikali vektor B yaitu 3, 8. Ya, sama dengan berarti 5 kita kali 3 ditambah min 4 kita kali dengan 8. Hasilnya adalah 5 dikali 3, 15. Kemudian ditambah min 4 kali 8, 32 ya, min 32. Min 32. Ya, sama dengan 15 positif ketemu negatif ya, jadi negatif. 15 dikurang 32. Ya, berarti hasilnya adalah negatif 17. Ya, seperti itu ya. Lanjutnya bagian B. Vektor C dikali vektor D. Sama dengan vektor C-nya adalah 3 min 4, 6 dikali dengan 7, 2, min 5. Ya, berarti yang pertama 3 kita kali dengan 7 ditambah min 4 dikali dengan 2 ditambah 6 kita kali dengan min 5. Ya, jadi 3 dikali 7 min 4 dikali 2, 6 dikali min 5. Hasilnya adalah 3 dikali 7, 21 positif. Kemudian ditambah min 4 dikali 2, hasilnya adalah min 8. Kemudian ditambah 6 dikali min 5, yaitu min 30. Ya, ini sama saja dengan 21 dikurang 8 dikurang 30. Ya. 21 dikurang 8 ini adalah berapa? 14, 13 ya. 13 dikurang 30. 13 dikurang 30 ya berarti negatif 17 ya. Ya, jadi sama.
negatif 17, negatif 17. Yaitu contoh yang pertama. Masuk di bagian B, jika diketahui panjang vektor dan besar sudut. Ya, jadi di sini yang diketahui adalah panjang dari vektor A dan vektor B. Kemudian diketahui juga besar sudut antara vektor A dan vektor B. Maka kita dapat menentukan hasil perkalian skalar antara vektor A dan vektor B dengan menggunakan rumus vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang dari vektor A itu kita kali dengan panjang dari vektor B, kemudian dikali dengan besar sudutnya, yaitu cos theta. Nah, theta di sini adalah besar sudut. Besar sudut dari theta itu berkisar antara 0 derajat sampai dengan pi, di mana nilai pi ini sama saja dengan 180 derajat, ya. Atau kalau misalnya 2 pi, ya berarti ini sama saja dengan 360 derajat, ya. Atau mungkin misalnya satuan sudutnya dinyatakan mungkin dengan pi per 2, ya. Jadi pi per 2 ini kalau dalam besaran sudut itu sama saja dengan 180 derajat dibagi 2 yang hasilnya adalah 90 derajat. Ya, jadi pi per 2 ini nilainya sama saja dengan 90 derajat. Ya. Kemudian kalau pi per 3, ya berarti pi ini kan 180 derajat. Kita bagi dengan 3, yang hasilnya adalah 60 derajat. Jadi pi per 3 ini nilainya sama saja dengan 60 derajat. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, itu adalah rumusnya ketika misalnya diketahui panjang vektor dan besar sudut dari vektor A dan vektor B. Ya, kemudian cara menentukan besar sudut antara dua buah vektor. Ya, jadi untuk menentukan besar sudut antara dua buah vektor, maka yang diketahui adalah harus titik koordinat, ya. Harus titik koordinat antara kedua vektor tersebut. Ya, jadi untuk menentukan besar sudut antara dua buah vektor itu kita bisa ambil dari rumus untuk menentukan hasil perkalian skalar antara dua buah vektor jika diketahui titik koordinat, ya. Ya, jadi ini rumusnya, ya. Jadi untuk menentukan besar sudutnya atau cos theta-nya itu kita bisa cari dengan cara, ya. Jadi panjang dari vektor A dan panjang dari vektor B ini itu kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kiri, ya. Maka rumusnya akan menjadi cos theta sama dengan, ya. Jadi vektor A dikali dengan vektor B diper panjang dari vektor A dikali dengan panjang dari vektor B. Jadi misalnya diketahui titik koordinat dari vektor A dan vektor B, maka yang di atas, ya, yang ini kita bisa cari dengan cara, ya, jadi vektor A dikali dengan vektor B, yang sudah kita bahas rumusnya di yang sebelumnya, ya. Kemudian diper dengan panjang dari vektor A, ya, panjang dari vektor A ini sudah kita bahas cara mencari panjang dari suatu vektor, bagaimana rumusnya, dan mencari panjang dari vektor B. Ya, jadi intinya rumus panjang. Kalau saya definisikan, misalnya titik koordinat dari vektor A ini XA, YA, ya, di ruang dimensi 2. Ya, berarti rumusnya adalah XA dikali dengan YA, ya, XA dikali dengan XB ditambah YA dikali dengan YB, ya. Diper dengan, ya, kalau untuk mencari panjang dari vektor A, ya berarti akar kuadrat XA pangkat 2 ditambah dengan YA pangkat 2. Ya, kemudian dikali, ya, dikali dengan panjang dari vektor B. Kita ibaratkan XB pangkat 2 ditambah YB pangkat 2. Ya, seperti itu. Ini kalau ruang dimensi 2, kalau ruang dimensi 3 berarti ditambah satu sumbu lagi, ya. Ya, jadi itu sebenarnya simpel. Kita masuk di contoh. Ya, jadi untuk membantu kita dalam memahami rumus yang sebelumnya, kita akan coba mengerjakan beberapa contoh soal. Ya, di sini ada 2 contoh soal, kita mulai kerjakan dari nomor 1. Diketahui panjang vektor M dan vektor N berturut-turut 3 dan 4. Jika sudut antara kedua vektor tersebut adalah pi per 3, tentukan hasil perkalian dari vektor M dan vektor N. Ya, jadi kita mulai kerjakan nomor 1.
Jadi sebelum kalian kerjakan, usahakan kalian harus memahami apa yang diinginkan oleh soal ya. Kita akan coba mulai tulis yang diketahuinya. Yang diketahui adalah panjang dari vektor M adalah 3 di sini. Kemudian panjang dari vektor N adalah 4. Kemudian yang diketahui adalah besar sudut ya, atau theta. Tetanya adalah pi per 3. Pi per 3 ini sama saja dengan 180 derajat per 3 atau sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah hasil perkalian antara vektor M dikali vektor N. Jadi perkalian skalar ya antara vektor M dan vektor N. Di sini yang diketahui adalah panjang dan besar sudut. Ya, maka kita bisa menggunakan rumus perkalian skalar jika diketahui panjang dan besar sudutnya. Maka rumusnya adalah vektor M dikali vektor N sama dengan panjang dari vektor M dikali dengan panjang dari vektor N dikali cos theta. Selanjutnya, panjang dari vektor M adalah 3 dikali panjang dari vektor N adalah 4 dikali kosinus tetanya adalah 60 derajat. Kemudian 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 dikali kosinus 60 derajat itu adalah adalah 1 per 2. 12 kita bagi 1/2 hasilnya adalah 6. Ya, jadi hasil perkalian skalar antara vektor M dikali vektor N adalah 6. Cukup simpel ya. Diketahui koordinat titik A. Ya, ketika misalnya diketahui koordinat titik A, berarti itu sama saja dengan vektor posisi A ya. Berarti vektor posisi A sama dengan 3, 3, min 2. Kemudian koordinat titik B, ya berarti koordinat titik B sama saja dengan vektor posisi B, yaitu 3, 7, 2. Dan titik koordinat C, ya berarti sama saja dengan vektor posisi C, yaitu min 1, 7, min 2. Tentukan besar sudut antara vektor BA dan vektor BC. Ya, yang ditanyakan adalah besar sudut antara vektor BA dan vektor BC. Ketika misalnya besar sudut antara vektor A dan vektor B, ya, misalnya besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka rumusnya adalah berarti cos theta sama dengan ya, vektor A dikali vektor B diper panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B. Itu kalau yang ditanyakan besar sudut antara vektor A dan vektor B. Kalau misalnya ditanyakan besar sudut antara vektor BA dan vektor BC, berarti rumusnya adalah cos theta sama dengan vektor BA dikali dengan vektor BC diper dengan panjang dari vektor BA dikali panjang dari vektor BC. Jadi seperti ini rumusnya ya, yang akan kita gunakan. C dan vektor D, ya berarti cos theta sama dengan vektor C dikali vektor D diper panjang dari vektor C dikali panjang dari vektor D. Intinya ketika apa yang ditanyakan, maka itulah yang akan kalian terapkan di dalam rumus untuk menentukan besar sudut antara dua buah vektor. Jelas ya? Selanjutnya, untuk mencari besar sudut kan kita harus tahu berapa vektor BA dan berapa vektor BC. Sementara di soal tidak diketahui. Ya, maka kita cari dulu vektor BA dan vektor BC-nya. Vektor BA ini dapat kita tentukan dengan rumus. Ya, berarti vektor posisi A dikurang dengan vektor posisi B. Ya, kembali lagi ke konsep awal, vektor posisi. Sama dengan vektor posisi A-nya adalah 3, 3, min 2. Kemudian dikurang dengan vektor posisi B-nya adalah 3, 7, 2. Ya, kita operasikan. 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Kemudian 3 dikurang 7 hasilnya adalah min 4. Min 2 dikurang 2 hasilnya juga min 4. Ya, itu vektor BA. Selanjutnya vektor BC. Ya, kita cari vektor BC-nya.
Ya, vektor BC berarti vektor posisi C dikurang vektor posisi B. Sama dengan vektor posisi C-nya adalah min 1, 7, min 2. Kemudian dikurang dengan vektor posisi B-nya adalah 3, 7, 2. Ya, selanjutnya kita operasikan. Min 1 dikurang 3 hasilnya adalah min 4. Kemudian 7 dikurang 7 hasilnya adalah 0. Min 2 dikurang 2 hasilnya juga min 4. Ya. Kita sudah dapatkan vektor BA dan vektor BC. Selanjutnya apalagi yang kita butuhkan di sini? Di sini kita butuhkan panjang dari vektor BA dan panjang dari vektor BC. Sekarang kita tentukan panjangnya. Panjang dari vektor BA sama dengan berarti akar kuadrat setiap anggotanya, ya, yang ini itu kita pangkatkan 2, berarti 0 pangkat 2 ditambah min 4 dipangkatkan 2 ditambah min 4 dipangkatkan 2. Sama dengan 0 pangkat 2 itu adalah 0, ditambah min 4 pangkat 2 adalah 16, ditambah min 4 pangkat 2 adalah 16. Ya, hasilnya adalah 0 ditambah 16 ditambah 16, akar 32. Ini kita sederhanakan, 16 dikali 2 ya, 32. Ya, berarti akar 16 dikali 2. 16 bisa kita cabut akarnya, yaitu 4. Ya, berarti 4 akar 2. Ini adalah panjang dari vektor BA. Selanjutnya panjang dari vektor BC. Panjang dari vektor BC ini rumusnya adalah setiap anggotanya min 4, 0, min 4 itu kita pangkatkan 2. Berarti min 4 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Ya, semuanya kita pangkatkan 2. Sama dengan akar kuadrat min 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 0 pangkat 2 adalah 0, min 4 pangkat 2 16. Oh, sama ya. Hasilnya adalah akar 32 atau sama dengan, langsung kita ambil yang ini, 4 akar 2. Jadi sama ya, 4 akar 2. Oke, kita sudah dapatkan semuanya. Vektor BA sudah, vektor BC sudah, panjang dari vektor BA sudah, panjang dari vektor BC. Oh, selanjutnya yang ini ya, hasil kali skalar antara vektor BA dikali vektor BC. Ya, supaya nanti tinggal kita masukkan hasil kali skalarnya. Sebelah sini. Ya, kita cari hasil perkalian skalar antara vektor BA dikali vektor BC. Sama dengan vektor BA-nya adalah 0 min 4 min 4 dikali vektor BC adalah min 4 0 min 4. Ya, 0 langsung ya. 0 dikali min 4 hasilnya adalah 0 ditambah min 4 dikali 0 hasilnya adalah 0 ditambah min 4 dikali min 4 hasilnya adalah 16. Maka hasil perkalian skalarnya adalah 0 ditambah 0 tambah 16, 16 hasilnya. Ya, jadi kita sudah dapat nilainya. Yang kita butuhkan adalah yang ini sama yang ini, ya. Nah, ya, kita sudah masuk di tahap akhir untuk menentukan besar sudutnya. Semua syaratnya sudah kita dapatkan. Sudut antara BA dan vektor BA dan vektor BC ya. Sama dengan atau cos theta sama dengan vektor BA dikali dengan vektor BC diper panjang dari vektor BA
dikali panjang dari vektor BC. Sama dengan, ya, hasil perkalian skalar antara vektor BA dan vektor BC kita sudah dapatkan tadi adalah 16. 16 diper panjang dari vektor BA 4 akar 2 dikali panjang dari vektor BC sama ya, 4 akar 2. Sama dengan, ya di sini 16 pembilangnya tetap 4 akar 2 dikali 4 akar 2. Ya, 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Akar 2 dikali akar 2 ya, itu adalah 2. Berarti dikali 2. Hasilnya adalah 16 diper 16 kali 2 32. Atau kalau kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 16, hasilnya adalah 1/2. Sehingga sudut vektor BA dan vektor BC sama dengan arcus kosinus 1/2. Ya, karena yang ditanyakan kan kosinus theta ya. Nah, tetanya adalah 1/2, yang ditanya adalah sudut kosinus arcus. Ya, jadi ARC ini kepanjangan dari arcus. Ya, arcus atau sama dengan ARC. Maksudnya adalah besaran sudut dalam satuan derajat. Ya, jadi arcus ini adalah besaran sudut dalam satuan derajatnya kira-kira berapa. Jadi 1/2 ini kan adalah nilainya. Nah, yang ditanyakan adalah besaran sudut dalam satuan derajat atau arcus. Ya, jadi arcus cos 1/2, kira-kira berapa besar sudutnya jika nilai cosnya adalah 1/2. Nah, seperti itu. Jadi nilai besar sudutnya ketika misalnya sudutnya adalah cos 1/2, maka besaran sudutnya adalah untuk kosinus 60 derajat. Seperti itu. Jadi arcus yang ditanyakan adalah besar sudutnya untuk sudut kosinus 1/2. Ya, jawabannya adalah 60 derajat. Ya, jadi besar sudut antara vektor BA dan vektor BC adalah 60 derajat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pahami. Demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Untuk mengasah kemampuannya kalian, sering-seringlah kerjakan soal latihan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.